Ini kan masih dibahas, Pak. Iya nanti. Bukan larang Bapak sembahyang, nanti dulu ya. Iya, iya. Ada Matiin dulu, matiin dulu. Ada penyelesaiannya. Ya, nanti dulu. Kami mau beribadah, Pak. Mau beribadah kami. Kami mau beribadah. Kami mau beribadah. Matiin, matiin dulu, Tolong matiin di dulu. kamera Matiin dulu. siapa yang mengadakan perusahaan di kamera. Kami mau beribadah Natal. Tolong Ini di kamera Natal. siapa yang Natal seluruh mengadakan dunia. Seluruh dunia merayakan Natal. Tolong di kamera. Seharusnya kami bersuka cita. Tolong di kamera. Seharusnya Kami kami ini bersuka beribadah. cita. Kami ini beribadah. Ada acara nanti. Ada acara. Malu Pak, malu dilihat tetangga. Kami merayakan Natal tapi Bapak mengganggu kami. Ya, Malu, kami Pak. beri. Tuh, ayo. Kami beribadah. Di kamera siapa yang mengadakan di foto, Ini siapa kami yang merayakan mengadakan Natal sekali perusahaan, setahun. siapa yang memukul di foto. Kita ini dilindungi negara kita beribadah. 2 tahun kami beribadah di situ. Dilindungi negara kita beribadah. Jangan digobloki kita. Setan itu kan goblok. Ayo, ayo. Hampir 2 tahun. Diurus. Beribadah. Pasti diurus Pak. Pasti diurus. Ya. Abet sana. Bapak sudah pernah di sini. Sudah pernah di sini. Sudah pernah datang ke sini. Sudah pernah datang ke sini. Belum Enggak, pernah kan? kamu jujur ya, tolong. Saya belum pernah melihat Bapak. Saya belum pernah melihat Bapak sekalipun. Saya tidak pernah melihat Bapak di sini. Saya belum melihat Bapak di sini. Jangan mengikuti kamu bilang kamu aturan segala macam. Jangan Haleluya. mengikuti apa-apa. Haleluya. Ya, itu mereka sudah 2 tahun beribadah di situ, nggak ada problem. Tiba-tiba orang dari mana nggak jelas, ya masuk bikin gaduh. Ada yang bersorban, saya lihat tadi itu. Lalu di situ ada semacam tentara dan polisi, tapi mereka sepertinya tidak berbuat apa-apa juga. Orang lagi ibadah itu diganggu. Lalu saya lihat polisi berdiri diam aja, tentara diam aja. Itu dalam penglihatan saya ya, sesuai dengan video tadi. Tapi ya kita tidak tahu bagaimana realitanya di lapangan. Tapi sangat disayangkan menurut saya, para pengacau ini ya bersorban ya, tapi bikin kacau gitu loh ya. Sangat memalukan, sangat memalukan. Sedangkan di Arab ya, kerajaan Arab justru memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk umat Kristen merayakan Natal, beribadah tanpa ada halangan dan gangguan ya. Malah ya Arab-Arab KW di Indonesia ini ya jadi bersikap barbar dan aduh, ini sangat memalukan loh. Ya, sangat memalukan ini ya. Dan saya harap sih ayolah PGI Anda turunlah ke lapangan gitu ya. Ya, nanti keterangan video ini saya akan tunjukkan ya. Ya, Pak Menteri, Menteri Agama, ya, Pak Yakut, Menteri semua agama. Lihat tuh ya, umat-umat sorban itu ya bikin kacau aja di negeri ini ya. Tobalah, please ya. Masa di negara yang merdeka ini masih ada orang-orang seperti itu? Macam mana lah itu, kado ya? Nah, coba kita simak informasi ini. Ya, Sobat Waras yang pengen gabung langsung aja gabung. Ada Pak Daniel yang sudah bergabung, tapi Anda device not connected ya. Mungkin keluar dulu lalu masuk lagi ya. Ya, Sobat Waras ya, saya tunjukkan dulu lokasinya di mana. Mudah-mudahan jaringan saya ini tidak bermasalah ya. Karena biasa kalau saya share screen suaranya hilang-hilang ini. Ya, cek. Gimana? Suara masih aman ya, Sobat Waras? Tolong konfirmasi ya. Supaya saya jangan ngerocos tapi nggak jelas suaranya. Ya. Suara aman ya? Ya, mudah-mudahan aman ya. Ini beredar video warga larang ibadah Natal. Ya, perekam kami malu Pak. Ini baru dimuat tadi ya. 27 Desember 2021 jam 16.37 oleh Makassar.id ya. Makassar terkini ya. Ini ya foto tadi ya. Video tadi. Ini screenshot fotonya sama ya. Ini ada sorban pakai kopiah warna putih, ini sorban abu kecoklatan pakai
kopiah hitam kalau saya nggak salah ini. Ini yang baju putih ini yang songong ya. Sok jago tapi jago di kandang ya. Sangat memalukan dan miris ya. Oke. Ya, ini di mana kejadian ini ya? Ini terkini.id Jakarta, sebuah video yang memperlihatkan adanya sejumlah warga diduga larang pelaksanaan ibadah Natal di sebuah gereja viral di media sosial. Video warga larang ibadah Natal tersebut viral usai diunggah penggiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda lewat unggahannya di Instagram seperti dilihat pada Senin 27 Desember ya 2021. Dalam narasi unggahannya, Permadi Arya menyebut bahwa peristiwa persekusi ibadah Natal dalam video itu terjadi di gereja GPI. Gereja GPI Tulang Bawang Lampung. Ini di Lampung, sobat. Ya, gereja GPI Tulang Bawang Lampung. Informasinya ini persekusi ibadah Natal di gereja GPI Tulang Bawang Lampung. Ini jelas ya, alamatnya ini ya. Tulis Permadi Arya. Ia pun mencoba menganalisa video itu. Menurutnya, video tersebut memperlihatkan adanya oknum warga yang berusaha menghentikan ibadah Natal. Permadi Arya pun mengaku sudah melaporkan peristiwa dalam video itu ke staf khusus, ya, staf sus Kementerian Agama RI. Ya. Terus menurut Permadi, staf sus Kemenak RI membutuhkan informasi lengkap dari masyarakat terkait kronologi aksi oknum warga larang ibadah Natal di gereja tersebut seperti yang dilihat dalam video. Menurut saya informasi ini sudah cukup ya. Informasi walaupun informasi ini sedikit, tetapi ini apa ya? Kementerian Agama menurut saya ya, ini Kemenang ya, apakah stafnya atau Pak Menterinya langsung coba gali informasi ini gitu loh. Coba datangi lokasi di GPI di Lampung tadi ya. Jangan hanya tunggu bola tapi jemput bola gitu loh. Ya, coba permudah masyarakat dalam menangani hal-hal seperti ini. Ini sangat kasihan loh masyarakat ini ya. Mereka beribadah tapi dihalang-halangi. Analisa video sepertinya ada oknum warga, coba hentikan misa Natal. Saya sudah lapor ke staf sus Kemenak RI dan BIP Kang Zaman. Beliau butuh kronologi lengkap. Wah, ini lagi ya. Nggak usah lah butuh lengkap. Coba langsung telusuri aja ya. Kirim utusan ke sana, telusuri kebenarannya seperti apa. Ya, kapan dan di mana lokasi pastinya ya. Sudah jelas tadi ya, lokasinya di GPI tadi. Ya. Pastinya agar Kemenak bisa tindak lanjuti. Menurut saya ini terlalu bertele-tele ya. Harus kapan, di mana, lokasinya, pastinya agar Kemenak. Seharusnya kalau ada informasi begini langsung ditindaklanjuti dong. Kan tadi terbukti ada tentara, ada polisi tadi di situ. Ya. Jadi kalau ada yang tahu, mohon info, terima kasih. Sudah dikasih info, Pak. Ini Pak tempatnya, Pak. Bapak terhormat, tersayang, ya. Di gereja GPI Tulang Bawang Lampung, Pak. Ini jelas ini, Pak, nama gerejanya. Tinggal Bapak sudah dapat informasi begini, tolong ditelusuri. Ya, tolong ditelusuri, Pak. Aduh, ya. Ya, terus dilihat dari video itu tampak awalnya seorang oknum warga yang mengenakan peci dan kaos putih ya. Ya, tadi ada pakai peci, pakai sorban pula ya, kayak orang Arab jadi ya. Pas putih meminta kepada pihak perekam video tersebut untuk menghentikan rekaman videonya itu ya, pengecut ini. Anda kalau berani berbuat, Anda harus siap diliput. Supaya Anda pertanggungjawabkan perbuatan Anda. Kalau Anda merasa benar, ngapain takut diliput? Orang yang takut diliput itu sebenarnya orang yang sebenarnya dia sadar dia salah. Ya. Ini kan lagi bahas, Pak. Bukan kami dalam kurung larang Bapak sembahyang. Matiin dulu kameranya. Loh. Ya, orang lagi ibadah kok kamu datang ke situ. Kamu sekarang takut minta kamera dimatiin dulu. Jawab warga itu ke perekam video. Anggapi dirinya dilarang merekam, wanita yang perekam pun balik memprotes si oknum warga tersebut yang melarang merayakan ibadah Natal. Ya, sangat disayangkan.
Kami beribadah Natal, Natal seluruh dunia. Kami merayakan Natal, seharusnya kami bersuka cita, kata wanita itu. Sampai rekam video beserta orang-orang yang merayakan ibadah misa itu juga merasa malu, ya, ke tetangga mereka. Gereja gegara aksi yang dilakukan si oknum warga yang telah mengganggu dan larang mereka merayakan ibadah Natal tersebut. Malu Pak, mau dilihat tetangga. Kami merayakan Natal tapi Bapak ya mengganggu kami. Kami merayakan Natal sekali setahun, ujarnya. Wow. Ya, sangat disayangkan ya. Ini Pak, ini tugas Pak Menteri ini ya. Tugas Pak Presiden, Kapolri, ya Pak Dudung, ya Pak Kasat, Panglima. Tolong dong, aduh, gimana sih di negara yang merdeka ini? Ini loh, laki-laki bersorban ini loh. Pakai kopiah lagi. Ini aduh sok suci, sok alim tapi otaknya kotor. Ya. Ini memalukan ini ya. Nah, kita lihat ya komentar netizen ini. Begitulah kadrun ya. Kita dengar mereka teriak ya 5 kali sehari aja. Kita mah biasa. Pas setahun sekali mereka kepanasan. Dasar ya iman lebih bikin ketawa aja. Ya betul ya. Kalian ribut ya, bunyi sana sini ya, kami santai aja kok. Ya, iblis kalau lihat tanda salib pasti kepanasan dan kejang-kejang. Ya, betul itu. Itulah akibat ya pendalaman dangkal. Jadi dengan orang beribadah aja sudah takut. Aneh ya negara kita ini. Gerombolan perusak harus dilenyapkan. Ya, takut terhadap Kristen. Yesus Kristus justru ya juru selamat dunia dan jalan menuju surga. Amin. Sebenarnya itu adalah oknum kok terjadi terus menerus ya, bukan atas nama agama, tapi karena oknum tersebut melakukan persekusi, akibatnya terlalu membuat malu nama agama, seolah-olah pemeluk agama yang sama wataknya sama seperti orang yang mempersekusi tersebut ya. Lagi-lagi ya, mantap, ramaikan biar Kemenak tahu ya, semena-mena warga intoleran. Itu sarangnya para radikalis Densus 88, mainkan, was. Ya, ajar mereka Pak. Aduh, ini sangat disayangkan sobat. Inilah ya orang-orang yang tidak menghargai perbedaan ya, tidak menghargai orang lain yang beribadah kepada Tuhan. Itulah saya bilang, kalau seseorang sudah ya dimasuki oleh paham sesat, ya inilah perbuatannya ini. Tidak membawa damai, tapi membawa rusuh, kerusakan. Ya, sangat memalukan. Ya, kita doakan gereja GPI ya yang di Lampung ini supaya Tuhan tolong ya mereka, gereja mereka tetap berdiri, mereka tetap beribadah. Ya, gereja GPI tulang bawang Lampung. Ya, Lampung siapa yang nggak tahu ya. Oke, Pak Sor, salam waras Pak Sor, selamat malam. Sobat waras yang ingin gabung langsung aja ya. Informasi buat sobat waras yang pengen menabur untuk pelayanan di desa, ya silakan di nomor rekening BRI yang ada di layar kaca ya. Yayasan Christotes Agaves. Terima kasih untuk setiap dukungannya. Nanti setiap pelayanan kita akan disiarkan di channel ini. Oke, Tuhan berkati. Silakan Pak Sor, buka mic-nya Pak Sor. Salam. Salam waras Pak Sor. Ya, salam waras. Ya, kita menurut saya ya melihat kaum-kaum sebelah ini hanya ibaratnya hanya pakaiannya saja yang agamais, yang terlihat suci ya kan, tapi hatinya busuk, kotor gitu. Itulah ciri-ciri orang munafik kalau menurut saya Pak Papel. Lebih baik saya melihat orang yang preman, yang selengean, tapi dia bisa menghargai orang. Itu lebih saya hargai gitu. Ini orang bersurban, tapi hatinya kok kotor ya. Inilah namanya kemunafikan gitu. Itulah otak-otak yang munafik, otak-otak kotor kalau menurut saya. Ada apa rupanya dengan Natal ini? Kan begitu. Emangnya kami orang Kristen ada
ada mabuk di gereja atau ada membuat kerusuhan di gereja, kan tidak ada. Kami hanya merayakan Ya. Natal, sukacita karena menyambut hari kelahiran Tuhan kami. Kenapa? Ada yang salah gitu. Itulah yang saya bingung Pak dari mereka ini, kaum-kaum radikal ini, ajaran-ajaran radikal ini. Sudah begitu banyak saya lihat, memang setiap tahun pasti ada kejadian gitu. Padahal kita ini Pak hanya sekali setahunnya merayakan perayaan Natal kan. Mereka Iya, setiap betul. hari juga, setiap hari mereka sholat gitu 5 kali sehari gitu dengan toaknya yang begitu gede, begitu besar, tapi kita tidak ada ribut, ya santai saja gitu. Memang gimana ya Pak? Nampak di situ perbedaan ajaran gitu, perbedaan iman gitu. Mereka hanya mereka hanya melihat kita sekali setahun perayaan Natal membuat iman mereka itu luntur gitu, kayak apa, kayak baju yang yang direndam oleh apa, rinso, itulah langsung luntur. Kita setiap hari 5 kali sehari mendengar mereka sholat dengan toa yang begitu besar, kita tidak ada kejang-kejang seperti dia. Itulah perbedaan ajaran dan iman itu kalau menurut saya Pak Papel. Ya, memang begitulah Pak. Apalagi Pak, katanya ada lagi yang ini yang bom itu ya, ada lagi Pak. Gimana itu ya? Oh, yang kemarin itu ya di Afrika itu ya, di Konga. Iya, katanya. Itulah kan aneh memang. Jadi, Seharusnya Pak Zor, ini loh, ya. mereka mengucapkan Selamat Natal aja. Pak, mereka nggak mengucapkan Selamat Natal, kita juga nggak peduli. Iya, tidak peduli Pak. Mau dia Tapi jungkir balik. janganlah kalian datang ganggu orang ibadah lah, ya kan? Iya. Kami nggak mengharapkan juga kok kalian mau mengucapkan Selamat Natal. Nggak penting-penting amat ya. Kalau memang kalian sadar toleransi, sadar sebagai anak bangsa kita harus saling menopang, menghargai, nggak apa-apa. Tapi jangan dong kalian sampai, aduh, orang lagi ibadah loh, aduh ini luar Iya, biasa. iya Pak. Ya. Yang saya bingung mereka, asal setiap tahun kan sibuk sendiri Pak gitu. Udah siap-siap lah dia fatwa haram mengucapkan Selamat Natal. Yang nyuruh dia mengucapkan siapa coba? Kita mau kamu jungkir balik pun di situ, mau kamu nggak ngucapin urusan kamu gitu. Mana ada orang Kristen nuntut kayak mereka itu. Itu memang aneh dalam pikiran saya Pak. Ibarat begini, mereka kalau kita misalnya mereka kalau Idul Fitri kita ucapkan biasa aja kan. Misalnya saya punya tetangga ini Muslim, ya saya ucapkan Idul Fitri, nggak ada itu orang PGI bilang haram mengucapkan Idul Fitri, kan tidak ada. Iya, Ini itu kan hanya sekedar ucapan, hanya sekedar selamat gitu. Ya kita kan mana mungkinlah kita pindah agama cuma karena mengucapkan itu saja. Tapi ya itulah memang otak yang tidak berpikir gitu Pak. Gimana kayak anak kecil Pak, sikit-sikit haram, nanti nggak boleh ini, nggak boleh itu, kan kayak ibarat anak kecil gitu. Emangnya dia nggak punya pikiran apa gitu? Apa sikit diharamkan gitu? Ya inilah memang tingkah laku atau perbuatan orang-orang yang gimana ya, yang ajaran-ajaran yang aneh lah menurut saya ya. Kalau memang ajaran begini diteruskan terus ke depan, mau jadi gimana Indonesia ini coba? Sudah tahu Indonesia ini punya 6 agama kan, tapi kenapa yang sebelah itu terus ribut? Konghucu, Hindu, Buddha, Kristen, Hindu, gak ada yang ribut tentang masalah keanekaan keberagaman agama ini. Gak ada. Ada itu sejarahnya orang Kristen sama orang Hindu ribut, tidak ada. Orang Kristen sama orang Buddha pun tidak ada, Konghucu pun tidak ada kan. Yang sebelah ini selalu nggak sama Kristen lah, nggak sama Hindu lah, nggak sama Buddha lah, Konghucu lah. Memang udah aneh kalau menurut saya Pak. Tapi kalau dibilang nanti pembelaan pasti ada bilang oknum kan, oknum. Tapi kalau kita kumpuli Pak oknum ini, saya rasa sudah satu kota Pak banyaknya oknum ini. Udah bisa buat kota gitu. Ya itu loh Pak kalau menurut saya. Iya betul ya. Ini ya coba kita lihat lagi videonya ya. Yang saya lucu ini ya, ada apa ya, mungkin Polmas kah atau dan juga tentara saya lihat, tapi kok pada diam aja ya. Coba kita lihat ya. Pak, izin dulu Pak.
Iya, permisi Pak. Kami mau Nanti dulu Pak, beribadah. ini kan masih dibahas Pak. Iya nanti. Bukan larang Bapak sembahyang, nanti dulu ya. Jaringan Ada saya. Matiin dulu, matiin dulu. Ada penyelesaiannya. Ya, Itu loh. nanti dulu. Itu Kami ada mau beribadah. berkorban. Mau beribadah kami. Kami Dua mau orang beribadah. itu ya. Kami mau beribadah. Matiin, matiin dulu, matiin Di dulu, kamera matiin dulu. siapa yang Aduh, jaringan ini mengadakan bermasalah ini. perusahaan? Di Kami kamera. mau beribadah Natal. Tolong Ini di kamera Natal. siapa Natal yang bilang seluruh ini? dunia. Itu ada polisi tadi berdiri aja dia. Buat apa dia di situ? Ya, polisinya polisi dia itu Pak Papel, polisi dia gitu. Juga ya. Ya. Alasan dia kan nggak masuk akal Pak. Katanya karena sholat katanya kan. Iya, permisi Pak. Kami mau Nanti dulu Pak, beribadah. ini kan masih dibahas Pak. Iya nanti. Bukan larang Bapak sembahyang, nanti dulu ya. Iya, iya. Ada Matiin dulu, matiin dulu. Ada penyelesaiannya. Ya, nanti dulu. Kami mau beribadah Pak. Mau beribadah kami. Kami mau beribadah. Kami mau beribadah. Matiin, matiin dulu, matiin Di dulu, kamera matiin dulu. siapa yang mengadakan perusahaan? Di Kami kamera. mau beribadah Natal. Tolong Ini di kamera Natal. siapa yang Natal seluruh dunia. Seluruh dunia merayakan Natal. Tolong di kamera. Seharusnya kami bersuka cita. Tolong di kamera. Seharusnya Kami kami ini bersuka beribadah. cita. Kami ini beribadah. Ada acara nanti. Ada acara. Malu Pak, malu dilihat tetangga. Kami merayakan Natal tapi Bapak mengganggu kami. Parah nih jaringan ini ya. Coba sekali lagi ya. Iya, permisi Pak. Kami mau Nanti dulu Pak, beribadah. ini kan masih dibahas Pak. Iya nanti. Bukan larang Bapak sembahyang, nanti dulu ya. Iya, iya. Ada Matiin dulu, matiin dulu. Ada penyelesaiannya. Ya, nanti dulu. Kami mau beribadah Pak. Mau beribadah kami. Kami mau beribadah. Kami mau beribadah. Matiin, matiin dulu, matiin Di dulu, kamera matiin dulu. siapa yang mengadakan perusahaan? Di Kami kamera. mau beribadah Natal. Tolong Ini di kamera Natal. siapa yang Natal seluruh dunia. Seluruh dunia Halo, Pak Wafel. merayakan Natal. Tolong di kamera. Seharusnya kami bersuka cita. Tolong di kamera. Seharusnya Kami kami Halo. beribadah. Kami ini beribadah. Ada acara nanti. Menurut saya orang-orang yang melanggar hukum ini langsung diborgol aja, bawa ke pos. Iya usah dibiarin. udah keterlaluan itu Pak. Alasan dia kan katanya mau sholat dia katanya kan. Ya kenapa dia tidak sholat malah ke gereja? Kan ini otaknya bego ini. Iya. Seharusnya dia sholat. Kenapa dia ke gereja kalau mau dia ikut Natalan ya terserah. Gereja itu terbuka bagi kalian yang ingin Natalan gitu. Tapi jangan diganggu kan. Ya itulah Pak alasan-alasan konyol gitu Pak kalau menurut saya Pak. Udah bisa itu ditindak itu. Memang kadrun Iya. itu dah. Silakan Pak Baja. Ya, Baja, ya. terima kasih. Salam dan selamat malam dan kawan-kawan semua. Jadi sekali lagi salam sadar dan salam waras. Semoga kita bangsa Indonesia ini cepat-cepat bisa waras dan bisa sadar dalam beragama, dalam memilih Tuhan yang benar. Jadi menyimak tadi memang kurang jelas ya sampai endingnya video itu. Tapi menurut saya memang zaman sekarang ini sudah zaman internet. Ya, tadi tidak bisa lagi orang ditakut-takuti kecuali memang dia mau sesuatu itu langsung diupload di Pak internet. Baja. Nah, coba saya Oh, iya. ulang ya. Itu karena sudah bagus jaringan, coba saya share ulang ya. Iya, permisi Pak. Kami mau Nanti dulu Pak, beribadah. ini kan masih dibahas Pak. Iya nanti. Bukan larang Bapak sembahyang, nanti dulu ya. Iya, iya. Ada Matiin dulu, matiin dulu. Ada penyelesaiannya. Ya, nanti Pak dulu. Pavel kayaknya jaringannya jelek mungkin Pak Pavel. Kami mau beribadah. Kami mau beribadah. Matiin, matiin dulu, matiin dulu, matiin dulu. Gak ngangkat itu kalau dipakai nge-share. Beribadah Natal. Tolong di Ini kamera. Natal. Tadi juga Natal seluruh Bapak dunia. sudah terganggu. Cuma saya sudah tahu berita itu sudah tahu, video itu sudah beredar luas sebetulnya dan kita bisa lihat. Dan puji Tuhan itu menurut saya satu kekuatan yang dihadirkan oleh YouTube, oleh video langsung bisa di-share langsung, bahkan dibikin share langsung live, sehingga sesuatu bisa terpantau oleh orang banyak tanpa dibutuhkan saksi-saksi dan segala macam. Jadi kalau sesuatu yang terekam dengan baik itu tidak bisa diedit-edit, tidak bisa dimacam-macamin, kelihatanlah bahwa memang ada golongan kadrun, ada golongan yang tidak senang ketika orang lain menjalankan ibadahnya. Nah, kalau itu terjadi di Indonesia, itu jelas melanggar undang-undang. Karena di Indonesia katanya berdasarkan Pancasila yang menjamin semua umat beragama untuk menjalankan ibadahnya masing-masing tanpa digangguan, tanpa persekusi, tanpa ancaman, tanpa lain-lain. Orang dia beribadah di dalam ruangan, di dalam gedungnya dia sendiri,
bagaimana kalau dia di jalan? Bahkan banyak orang-orang teman-teman ini kita ini sebutnya beribadah di jalan, tapi tidak ada orang protes tuh. Nah, kenapa? Ya karena tidak ada yang peduli sebetulnya. Anda tidak mengganggu orang lain, ya silakan. Ya, jadi jangan semua yang baik itu memang iblis akan selalu tidak akan tinggal diam. Jadi iblis selalu mengganggu saja kerjaannya. Silakan dilanjut, teman-teman. Iya, iya betul sekali Pak Baja ya. Memang itulah ya. Sangat disayangkan memang. Ini iblis-iblis ini berkeliaran di mana-mana ya. Makanya anak Tuhan itu memang ya seperti domba di tengah-tengah serigala. Ya mereka lah serigala buas. Ya haus darah. Ya tidak suka melihat orang beribadah ya. Aduh dasar. Oke, Pak Westerling, silakan Pak Westerling. Salam, selamat malam. Salam Pak. Ya silakan Pak. Ya, sudah begitulah dari golongan mereka. Jadi memang dari dulu itu memang musuh mereka itu adalah umat Kristen, bukan umat yang lain. Jadi kita harus pahami juga dan harus mengerti bahwa dari ajaran mereka itu mereka diciptakan, ajaran mereka itu memang diciptakan. Saya ini sudah banyak melakukan penelitian, melakukan kajian. Siapa sebenarnya yang menciptakan agama itu? Itu sebenarnya yang menciptakan itu dari golongan orang Yahudi, Yudaisme yang menciptakan melalui Waraka bin Nawfal. Jadi memang seketika saat itu terjadi di semenanjung Arab itu, semua itu orang-orang Kristen semua, tidak ada yang agama-agama lain. Semua Kristen mayoritas. Nah karena Yudaisme ini memang sudah kebenciannya terhadap umat yang percaya bahwa Yesus, percaya kepada Yesus. Mereka bagaimana cara mengobrak-abrik. Mereka menciptakan. Bagaimana supaya terjadi orang-orang ini sudah tidak meyakini Yesus adalah Tuhan. Nah inilah melalui beberapa Injil-Injil, banyak Injil-Injil palsu yang diciptakan oleh orang-orang Yudaisme. Ada Injil Thomas, ada Injil Magdalena, ada Injil Barnabas, ada segala macam mereka buat-buat. Itu semua ciptaan Yudaisme. Dan tidak bisa dibantah itu. Dan melalui Waraka bin Nawfal. Waraka bin Nawfal juga itu membuat Injil. Jadi memang diciptakan untuk memusuhi umat pengikut Yesus. Iya. Jadi kita harus mengerti dan harus paham. Dan kita makanya itu sudah dibuatkan oleh Yesus. Engkau akan ada di tengah-tengah serigala. Itu sudah dinubuatkan oleh Yesus dan sudah beberapa nubuatan sudah menjadi fakta dan kenyataan seperti perkataan bahwa akan ada orang mengakui kenabiannya, menerima wahyu di gua, ada banyak. Sudah ada nubuatan di perjanjian baru, bahkan jauh juga sebelumnya sudah ada di perjanjian lama, khususnya kitab Yeremia. Jadi kita harus paham juga, dan kita sebagai orang Kristen, kita tidak tertutup kemungkinan yang apa yang kita pahami. Karena kalau kita memahami dengan pepenuhan Roh Kudus, semua akan terkuak. Tidak gampang itu kita bisa mau memahami Alkitab, sebagaimana juga Alkitab sudah menyampaikan bahwa firman tidak bisa tafsir. Jadi firman Tuhan yang di Alkitab itu tidak bisa ditafsirkan, namun hanya dapat dimengerti oleh campur tangan Roh Kudus. Jadi orang-orang yang menyampaikan firman itu dengan tafsiran itu menyesatkan. Meskipun firman Tuhan itu berasal dari Alkitab itu sendiri. Tetapi kalau Alkitab itu dicurahkan, dijabarkan dengan kepenuhan Roh Kudus, semua itu akan terungkap. Apalagi secara pribadi kita masing-masing di tempat membaca Alkitab. Namun sebelumnya itu kita memohon kepada Tuhan agar penyertaan Roh Kudus menyertai kita agar dapat memahami itu Alkitab. Karena kita harus paham
bahwa Alkitab Ya. itu adalah Trinitas. Kita harus tahu itu, bahwa itulah Alkitab adalah Trinitas. Ini banyak-banyak yang tidak paham gini. Kenapa saya katakan Alkitab Trinitas itu? Bahwa Alkitab itu di dalam Taurat itu adalah nubuatan. Di dalam Sabur itu adalah penghiburan. Di dalam Injil ada keselamatan, penggenapan dan keselamatan. Itulah Trinitas di dalam Alkitab. Kenapa kita harus bergereja? Karena Tuhan lahir di kandang domba. Sebetulnya momen Natal ini. Kenapa Tuhan lahir di kandang domba? Apa maksud dan tujuannya di situ Tuhan? Kenapa bisa saja dia melahir seperti Musa dipelihara oleh raja, seorang Firaun, tetapi Yesus datang, dia di kandang domba. Dan kita harus tahu, paham itu kandang domba. Dan harus kita paham juga itu orang Majus yang datang. Kenapa ini orang Majus, tokoh-tokoh besar dari Antioquia, saat itu datang di situ repot-repot, masuk di kandang domba. Nah, disinilah kandang domba yang dikatakan gereja. Jadi gereja itu ada jadi gereja itu, disitulah gereja itu tempat kita menjumpai Tuhan Yesus dengan firman-Nya. Nah, dari firman-Nya itu tentu dijabarkan melalui curahan Roh Kudus oleh bapak-bapak gereja atau bapak-bapak pendeta. Nah, disinilah kita sebagai orang Kristen, kita harus menguasai diri, walaupun mereka sudah melakukan tindakan-tindakan intimidasi, perkara itu kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus yang berperkara. Oke, silakan lanjutkan. Ya, makasih. Kita serahkan kepada Tuhan dan kita ya suarakan supaya pemerintah buka telinga. Ya, buka betul, hati betul. untuk Betul. bertindak ya. Pakai tongkatmu untuk bertindak. Ya. Ini sebelum saya kasih ke Arab Mabuk, saya akan kasih waktu banyak karena saya tahu Pak Arab Mabuk ini senjatanya banyak ini ya. Kita silakan Ibu Gerbang Kasih. Selamat datang Ibu Gerbang Kasih. Ya, Sobat Waras bisa mampir ya di channel Ibu Gerbang Kasih channel ya. Ya, salam Ibu Gerbang. Halo, shalom, Bung Salam, Pavel. Selamat siang. Selamat apa di sana itu? Siang, sore ya? Di Sore sini sana, pagi ya, ini pagi, jam 9 pagi nih. Iya. Kembali lagi pagi Amerika ya, sore ya. Iya, betul. Salam Om Aja, salam. Aduh, tulisannya kecil-kecil. Salam semuanya yang di room ya. Aduh, saya pakai HP jadi saya nggak ini. Terima kasih buat waktunya Bung Pavel. Saya selalu tidak pernah ketinggalan acara-acara Bung Pavel ya. Memang karena waktu jadi jarang masuk, paling-paling di live chat ya. Saya mengucapkan syukur ya kepada Tuhan Yesus karena Bung Pavel ini salah satu channel yang tangguh banget ya, yang mengabarkan kebenaran. Saya percaya Tuhan pasti terus akan berikan hikmat-hikmat lagi ya ke Bung Pavel. Channelnya tambah maju, tambah diberkati. Amin. Kali ini saya hanya ingin mengucapkan sepatah dua patah kata ya untuk teman-teman saudara-saudara kita ya yang kita itu sudah tahu kita ini umat yang minoritas ya. Jadi setiap langkah kita, setiap apa yang kita lakukan kita pasti di apa coba? Ya Dipantau. terus aja diikuti, terus di spionisasi. Jadi untuk ke depannya yang sekarang ini ya, contohnya satu, Muhammad KC. Walaupun benar seperti apa, karena memang dia adalah dari kaum kita, kaum minor ya. Jadi tetap aja salah gitu, tetap saja salah. Jadi saya percaya ke depannya teman-teman saudara-saudara begini aja deh. Kalau kita itu tidak suka mantan kita, ya maksudnya ini untuk saya secara pribadi juga teman-teman yang baru pindah ya. Kalau kita memang sudah meninggalkan, jadi udah deh mantan kita kan udah ditinggalkan nih ya. Udah deh jangan disebut-sebut lagi karena apa?
kita harus mengingat kita kaum minoritas gitu. Jadi apapun langkah kita memang betul kita itu menyuarakan kebenaran, tapi kita harus pakai hikmat gitu ya, jangan karena jujur gitu ya, saya secara pribadi gitu dulu saya, sudah pernah kesaksian, tangan saya sampai kena gorok gara-gara saya juga, tidak pakai hikmat ya, cuma sepele gara-garanya ditanya apa, cara berdoanya orang Kristen kayak apa. Nah, padahal, saya jelaskan atau saya praktekkan gitu ya, berdoanya melipat tangan. Ketika saya melipat tangan, saya disikap, padahal itu waktu anak-anak loh, SD loh. Jadi, tangan saya digorok gitu ya, masih ada belangnya, masih ada lukanya. Jadi kita, Hmm. setiap kita mau melangkah, kita harus berpikir gitu secara, ketika saya akan bicara begini, ketika saya akan melakukan begini, ya betul, saya akan memuliakan Tuhan, tapi akibatnya bagaimana? Gitu loh, itu pesan saya aja, karena walaupun kita di Amerika juga gitu, sekarang juga udah banyak yang dari mantan kita ya, mantan-mantan itu masuk ke sini ya, membuat kisruh, membuat masalah gitu. Jadi kita semua harus Hmm. berhati-hati loh. Karena apa? Ketika kita sudah masuk ke bui, masuk ke sana, mengeluarkannya itu susah banget ya. Satu dana, dua susahnya minta ampun gitu. Karena apa? Ya karena kita itu kaum minor, mereka tidak mau melihat human lagi gitu, melihat kita sebagai an animal. So forget Hmm. about meninggikan Tuhan dengan cara kita. Kita emang harus betul-betul pintar, betul-betul berpikir secara, ekstra banget ya, karena waduh luar biasa ya. Karena kalau sudah masuk ke sana, waduh susah sekali dikeluarkannya. Jadi dana pun, kadang-kadang sudah tidak mencukupi lagi, karena apa, memang tujuan mereka memang mau meng-counter kita, membunuh kita pelan-pelan ya, they want us to stay in the jail, they want us to just struggle gitu ya. Jadi, itulah pesan saya, hati-hati gitu ya. Kita semua anak-anak Tuhan tangguh, saya percaya, tapi tetap pakai hikmat ya. Gitu, itu pesan saya sedih kalau lihat ya anak-anak Tuhan gitu ya. Iya saya ada di sini ya, tapi yang di Indonesia kan lebih lebih sukar lagi gitu ya mereka atau teman-teman, ini ya. Jadi hati-hati kalau sudah masuk ke sana dikeluarkannya susah sekali gitu ya, susah sekali. Aduh, jadi walaupun Baik. benar juga salah gitu ya. Itu saja dari saya, terima kasih Bung Terima Pavel, terima kasih, kasih buat Ibu Gerbang waktunya. Kasih. Ya, teman-teman Yes, bisa mampir ya, channel Ibu Gerbang Kasih itu banyak pujian penyembahan. Ya, kalau yang suka dengan puji-pujian penyembahan, suka sumbang-sumbang lagu juga ya, ke sana itu mantap ya. Kalau di iya, Pavel ini memang channel kritis ya, mengkritik para iya, otak-otak sompak ya, otak-otak iblis ya, yang ingin merusak negara kita ini ya. Ya, kita di betul. sini memang semua kita hajar sini supaya mereka bertobat. Tapi sekali lagi seperti Ibu Kasih bilang tadi, harus, kita, hati-hati juga berkata, ya harus dengan hikmat, ya karena mau bagaimanapun, ya negara kita ini negara hukum ya. Jadi kalau kita mengkritik tetap dengan hikmat Tuhan supaya, kata-kata kita itu tidak menjadi jerat ya, untuk menjerat kita sendiri. Sebentar Pak Pavel, Ya, saya boleh ya tanya boleh. sesuatu sama Ibu Gerbang Kasih nggak? Oh boleh boleh, silakan silakan. Ya kebetulan beliau ini kan mohon maaf Pak si Arab. Jadi beliau ini kan terima kasih sudah diingatkan, kita semua sudah diingatkan. Tapi mosok saya tidak boleh bertanya kepada somat misalkan. Somat yang dimaksud dengan jin yang disalib itu termasuk jin apa? Dihubungkan dengan surat Al-Jin ayat 19. Masa saya bertanya gitu nggak boleh, Bu? Oh, oke, I'll answer that ya. Pertanyaan sih boleh, itu lihat sikon dan, tempat ya. Karena apa, kalau memang, itu, saling bertanya, you ask question, they answer, berarti kan saling berbagi tentang, kepandaian atau keilmuan tentang ini ya, tentang iman dari si ini sebelah. Jadi yang jelas ya itu pesan saya cuman, lihat sikon, lihat tempat gitu. Karena, jujur saya secara pribadi saya pernah gitu, ini tingkat RT ya, tingkat RT ini pernah terjadi dengan saya. Dia bertanya dengan saya,
kenapa sih, Tuhan kamu kok mau, apa namanya, disalib? Terus saya bilang, "Bukan mau, tapi memang dia memberikan, apa namanya, nyawanya, menggantikan nyawanya untuk ini." Tapi pada akhirnya dia tarik itu jadinya bermasalah karena, dia tanya lagi, "Kok kalau Tuhan kamu tuh kok mau ya apa namanya, digauli, bukan Tuhan beneran ya, karena keluar dari seorang ibu ya, dia berarti kan, berarti ada apa namanya, hubungan, intim ya, bla bla bla, bla. Pada akhirnya cuma tingkat RT saja saya di-frame, saya cuma bilang, "Tidak usah mengkritik, tidak usah bertanya tentang kepercayaan saya bilang begitu. "Pelajarilah kepercayaan kamu sendiri." Nah, saya dengan kata-kata itu saya di-frame, saya itu, tidak, apa namanya, sudah masuk ke, apa namanya, penistaan. Itu tingkat RT loh. Jadi kadang-kadang memang, lihat sikon, lihat who you talk to gitu loh. Kalau orang yang berpendidikan educated, terus sharing dengan apa, informasi tentang, apa namanya, yang dia percaya, jadi berganti ilmu gitu, I think is okay gitu ya. Tapi kalau yang, mereka mungkin hanya akan frame gitu ya, kita mencari-cari kesalahan kita, itu yang lebih, berbahaya gitu. So, ya Bapak Ubaja boleh tanyalah, silakan nggak apa-apa gitu ya, jadi pakai hikmat Tuhan saja. Saya cuma, lihat gitu ya saya tinggal di sini, tapi saya lihat, orang-orang di Indonesia bentar-bentar kena aniaya, bentar-bentar karena aniaya, kalau sudah masuk ke bui, susah banget dikeluarinnya gitu ya. Mau dana berapa gitu, masih saja belum bisa keluar gitu. Saya pribadi gitu, tinggal di luar negeri, sedih gitu loh, sedih. Itu aja sih Bang, Baik. mau pakai hikmat, itu Ya, aja. betul. Saya juga setuju ya. Kalau misalnya Pak Obaja sedang di sarangnya from apa itu sampai apa from pembela iblis itu, ya Pak, jangan macam-macam Pak. Biar cuma Enggak, salah maksud biar saya kan kena Pak Ahmad gulung Pak. bilang disalib ada jin kafir. Nah, Saya masuk kalau nggak itu boleh boleh, tanya. boleh Yang dong, boleh. mengerubuni, yang mengerubuni apa? Yang mengerubuni siapa? Nabi ketika sholat di surat Al-Jin 72 ayat 19 itu termasuk jin mana? Saya Ya, masuk nggak boleh tanya gitu, nggak boleh. Pak Obaja Boleh bisa dong. lah, boleh, itu Kalau Pak pasti Obaja boleh. tanya lewat channel YouTube ini boleh, tapi kalau Bapak lagi di sarang pembela iblis, jangan coba-coba bicara, Pak. Oh gitu ya. Biar Anda hanya bertanya, apa ente? Ente hina jin gua, nah, itu kan. Nah, Ente hina jin ano. Ya, mati ya. ente ya, jangan ya. Jadi maksudnya kita harus tahu ya sikon, situasi, keadaan gitu kan. Saya rasa Pak pesannya Papel, bagus ya. Pak Papel, Ya, jadi ingat Mas Jin kan, eh, jadi teringat Pak, gini Pak, kan eh, mereka ini kadrun ini selalu kepanasan lihat salib, baru lihat orang-orang beribadah, dengar lagu puji-pujian kan, pokoknya berhubungan dengan kekristenan gitu, selalu dia kepanasan. Saya ya mau itulah. bertanya Pak, ini orang atau iblis sih? Kok kepanasan selalu oleh orang ibadah gitu? Oke, ini makin panas. Ini ada Pak Forest, ada Pak Sahara. Sebelum kepada kedua narasumber ini, ya kita ke Arab mabuk dulu ya. Ini Pak Sahara mungkin kita akan bertanya banyak tentang hal-hal yang berhubungan dengan hukum ya. Terima kasih Miss Meta untuk inputnya ya. Ini menjadi Bos Arab mabuk sudah nggak sah lampunya itu, sudah ngusap-ngusap, terima tinggal kasih. keluar jinnya Ya, itu. ya, thank you very much semuanya. Thank you Bung Pavel, saya nanti turun. welcome. Oke, thank you. Bless you. Silakan Pak Arab mabuk. Shalom, salam waras. Jangan kebanyakan minum kencing onta, tambah mabuk nanti. Iya, sahlan Mbah, sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bro Pavel. Sebetulnya mereka ini hanya bingung dengan konsep ketuhanan mereka. Kalau kita lihat konsep ketuhanan mereka kan ya sama sekali nggak jelas lah. Iya. Sehingga kalau kita lihat ya, pemuka-pemuka agama mereka, ustadz atau ulama dalam setiap khotbah, mereka tidak pernah berkhotbah tentang Tuhan mereka. Nggak pernah sama sekali. Isinya yaitu malah maki-maki agama lain.
ya kan? Bahkan memaki-maki presiden, maki-maki pemerintah. Ini khotbah atau apa? Kita kan berpikir ini khotbah atau ya kita nggak tahu lah. Ini khotbah. Kalau dibilang khotbah kok model kayak gini, isinya cuman maki-maki. Nggak pernah mereka itu berkhotbah tentang isi kitab mereka, atau mereka menjelaskan tentang konsep tauhid mereka itu gimana. Bingung mereka. Coba kita tanya, konsep tauhid mereka itu gimana sih? Tuhan itu satu. Pertanyaannya, kalau saya ini sampai sekarang bertanya-tanya sama teman-teman sebelah, kalau Allah itu satu, tolong buktikan satunya itu apa? Apakah bentuk angka? Karena kalau mereka bilang zat itu tidak bisa dikategorikan satu. Ya kan? Zat itu sesuatu yang nggak jelas. Kan mereka bilang zat. Ya kan? Ngotot bahwa Allah itu bukan tidak diperanakan dan apa segala macam lah tetek bengek. Tetapi zat, tidak menyerupai dengan ciptaannya segala macam. Tapi saya mau tanya, pengertian zat yang katanya satu itu seperti apa? Apakah zat satu dalam angka Romawi atau bagaimana? Sementara di kekristenan konsep ketuhanan itu sangat-sangat jelas. Sangat jelas. Jadi mereka ya akhirnya untuk menutupin kebingungan mereka, ini kebingungan ya. Untuk menutupi kebingungan mereka itu ya mereka teriak-teriak apa? Ya salah satunya merusak ibadah Natal karena orang waras melihat kenapa umat Kristen itu merayakan ibadah Natal. Iya kan? Dalam sukacita segala macam. Karena mereka juga paham sebetulnya wajar orang Kristen bersorak-sorak merayakan ibadah Natal karena bersukacita Tuhannya datang. Betul nggak? Masa kita Bro Pavel, kita pribadi ya. Kita pribadi. Misalnya orang tua kita datang dari jauh. Dari jauh udah sekian tahun nggak pernah ketemu karena dia kerja di rantau. Dan dia pulang otomatis keluarga bersukacita nggak? Sukacita kan? Pasti bersukacita. Ya, bikin kenduri lah, segala macam lah, makan makanan, masak, ngundang tetangga, ngundang keluarga untuk makan bersama. Karena apa? Untuk mengapresiasi sikap sukacitanya. Kalau menurut saya sederhana itu. Sangat-sangat sederhana. Mereka tuh akhirnya di framing, kita harus bikin aksi supaya jangan sampai umat mereka itu bertanya. Jadi diberikan kesibukan lah. Umatnya itu dikasih kesibukan sampai kesibukan lelaki di surga adalah memecah 72 perawan tiap hari. Tiap saat. Akhirnya didoktrin seperti itu supaya jangan sampai umatnya bertanya, loh kalau kita punya Tuhan, punya Allah yang katanya esa itu kan satu. Sekarang tinggal buktikan esa yang bagaimana. Ini kita kan harus normal ini. Otak kita kan harus normal. Esa itu satu yang bagaimana sih? Iya kan? Sementara konsep ketuhanan di Kristen kan jelas, Tuhannya datang. Allah itu sama di mereka juga, Allah itu maha kuasa titik. Tapi mereka tidak bisa membuktikan setitik pun tentang kemahakuasaan Allah mereka. Mereka nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Apa yang dibilang Allah itu maha kuasa. Sementara di Kristen itu bisa tunjukkan Allahnya orang Kristen itu memang berkuasa, datang ke dunia dalam wujud manusia seperti ciptaannya. Kenapa Allahnya orang Kristen datang dalam wujud manusia? Karena dalam waktu ketika dia menciptakan manusia, dia bilang,
baiklah kita menciptakan manusia yang serupa dan segambar. Otomatis otak nalar kita ini, ya Tuhan datang ke dunia ini ya dalam bentuk wujud manusia, wujud di mana ada ciptaan yang paling spektakuler yang serupa dan segambar dengan dia. Nggak mungkin Allah datang dalam bentuk batu, dalam bentuk buku, kitab, gedebuk gitu. Nggak mungkin. Kalau dalam bentuk batu atau buku itu bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan? Iya kan? Ngomong nggak bisa, ini nggak bisa, batu bisa menghapus dosa. Nah, batu aja ngomong aja nggak bisa, bagaimana batu itu bisa menghapus dosa? Iya kan? Kalau di Kristen kan mereka tahu itu, statusnya tahu. Tapi ya karena itu ladang cari makan. Kalau sampai jamaahnya bertanya, maka selesailah dunia itu kiamat. Bagi mereka. Kiamat bagi mereka. Karena apa? Ya konsep Allah mereka juga amburadul. Tadi saya juga ikut mendengarkan di Eben Channel itu. Ketika ditanya konsep tentang perkawinan dalam Islam aja mereka enggak bisa. Konsep mereka kebingungan. Padahal perbandingan konsep perkawinan di Kristen dengan Islam kan memang jauh berbeda. Karena konsep perkawinan di kekristenan adalah kekudusan. Kekudusan kan? Termasuk perceraian. Di mereka orang cerai selalu berkata, ya sudah kehendak Allah. Dari mana ceritanya Allah berkehendak orang cerai itu loh? Allah model kayak gini, Bro Pavel. Ya akhirnya mereka bikin gerakan-gerakan yang seperti ini. Brutal. Riak kufar kafir. Itu loh Bro Pavel. Sementara umat-umat ini yang diprovokasi terus, sebetulnya mereka itu nggak ngerti apa-apa. Hanya ada doktrin jangan sampai mereka bertanya, titik. Betul. Kalau sekali mereka bertanya, maka dunia kiamat. Terima kasih Bro Pavel. Ya betul ya, menarik ya. Terima kasih Pak Arab Mabuk ya. Makanya inilah ya, kalau Arab Mabuk bicara itu seperti itu ya. Oke, ini ada Pak Scott juga sudah bergabung ini ya, makin mantap ini ya. Ya, sebelum ke Pak Scott, kita ke Pak Sarah dulu ya. Salam Pak Sarah. Shalom Pak Papel, Merry Christmas, saudara-saudaraku semua. Ya, puji Tuhan. Salam Natal, salam sadar, salam waras. Salam waras Pak Sarah. Ya, Pak Sarah. Ya, ini menarik ya, ada suatu peristiwa di Lampung ketika saudara-saudara kita merayakan Natal, mereka marah, mereka gerah, mereka tidak suka. Ya, saya melihat dari judul ini konteksnya bagaimana keadaan negara semacam ini. Saya tidak bicara mengenai ajaran mereka, tidak bicara agama mereka, itu urusan mereka. Ya kan, kalau kita pun mengasih tahu ajaran kita sama mereka, mereka juga tidak mau terima. Mereka ini menganggap kita ini orang yang kafir, nggak benar, harus dimusnahkan. Ya. Nah, persoalannya dengan ada judul ini, negara di mana? Penegak hukum di mana? Polisi di mana? TNI di mana? Ya, kalau kita bicara mengenai ajaran agama, sholat ini segala macam, Pak, tak akan pernah habisnya. Dan tidak nyambung. Yang kita harus tegakkan adalah negara kita ini negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Wawasan kebangsaan, ideologi kita adalah Pancasila. Berbicara beragama ya kitabmu untukmu kepada Tuhanmu. Pak Sarah. Ya.
Itu Lampung Indonesia atau Lampung New York, Pak? Ya, sudah tahu lah Pak. Aduh, Bapak ini Jangan foto-foto dulu Pak Baja. Aduh, Pak Sarah lagi serius gitu Iya. nih ya. Nah, Maksud saya begini Pak Obaja, negara di mana yang katanya betul. NKRI harga mati, ya jangan dibiarkan rakyat sama rakyat berantem berdarah-darah, ada korban, baru sibuk kayak pemadam kebakaran. Dengan peristiwa ini tadi Pak Papel sudah menerangkan, ya kan, dari Kementerian Agama bla 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 bla, gak susah Pak. Betul. Kejadiannya di situ, ya kan? Sudah viral, ya kan? Yang dari atas atau dari yang di atasnya, katakan Poldanya sajalah. Tinggal telepon itu ini siapa Kapolseknya, siapa polisi itu, siapa tentara itu, kok diam saja. Copot itu. Betul. Tangkap itu yang melakukan kerusuhan, yang melakukan intoleran, yang meneror. Orang beribadah baik-baik kok. Ya kan? Bukan untuk mabuk-mabuk, bukan bikin kerusuhan. Kok dilakukan perbuatan semacam itu siapapun dia, Pak? Saya nggak mau mengatakan itu agama A, agama B, siapapun itu, Pak. Betul. Tapi jawabannya Pak Sarah, jawabannya staf sus Menak itu katanya wajahnya gak kelihatan, jadi nggak bisa ditindak, gitu Pak. Gimana Pak? Nggak susah, Pak. Sekarang ini lah kayak kemarin aja yang tentara itu yang habis nabrak dibawa dia dibuang, ya kan? Iya betul, tebak lari Kan itu. gampang dicari dari plat nomor polnya bisa kok, Betul sekali. ya kan? Nggak susah, Pak, ya kan? Hari ini terjadi, malam ini udah bisa ditangkap itu, nggak susah. Bukan harus dari Mabes Polri baru turun, tidak. Kapolda sana diperintahkan itu selesaikan, tangkap itu yang dua itu dulu. Dia yang tahu siapa-siapa yang datang ke situ. Kan begitu Pak Golgota. Pak Ubaja. Ya kan? Ya. Kita punya pengalaman Pak di Bekasi macam gitu, di gereja Ceketing. Ya kan? Malah yang disuruh pergi itu kita yang ibadah. Mereka menyerang, tak dari mana-mana datang. Polisi diam saja. Bahkan jemaat itu ada anggota polisi. Jemaat itu malah teriak-teriak, mana polisi, mana polisi. Wah, saya candain, Lai kan polisi, saya bilang. Polisi sudah ramai, Kapolres ada apa, nggak bisa buat apa-apa. Kita laporkan, Pak. Kita pra-peradilankan. Ditangkaplah FPI itu di Bekasi itu. Itu pertama kali anggota FPI ditangkap di Indonesia ini. Itulah yang di Bekasi itu, gereja Ceketing itu. Baru kejadian yang di Monas. Yang menyerang Ahmadiyah. Iya. Nggak susah, Pak. Intinya sekarang negara di mana. Jangan biarkan ini menjadi hiburan tahunan bagi mereka. Nggak baik. Setiap Desember ada saja. Setiap Desember ada saja. Kalau bisa bulan Desember ditiadakan sampai September saja, Pak. Harus begitu. Setiap Desember kalau kita dengar kayaknya kita ini menjadi sasaran dia. Ya kan, kayak orang Batak setiap pesta babi sasaran. Kita ini udah kayak babi dia bikin. Orang ibadah baik-baik kok. Saya mendengar teriak-teriakan ibu itu sama bapak itu di gereja itu. Benar itu. Kita mau ibadah, mau memuji Tuhan. Kenapa kalian yang gerah? Kami nggak mengganggu kalian, kami nggak pakai toa. Udah 2 tahun pula itu orang ibadah di situ. Iya, makanya ibu itu berkata, Anda siapa? Saya nggak pernah lihat Anda. Karena ibu itu pasti orang di situ, Pak. Betul. Dia berani bicara begitu. Memang jemaat yang lain, ya kalau mungkin ada yang agak sedeng, kalau dikatakan diambil parang, dia kejar, kabur itu, Pak. Itu yang saya mau tekankan Pak Papel dan saudara-saudaraku. Negara di mana, pemerintah di mana. Sekarang sudah mulai ada pergesekan. Dudung juga mau mereka lawan, ya kan? Pemerintah udah mereka obok-obok. Ini jangan dibiarkan. Bapak-bapak sebagai pemangku jabatan di atas. Ya, Pak Jokowi, Menko Polhukam, Panglima TNI, Kapolri.
Sudah jelas nyata, Pak. Tanda-tanda itu sudah banyak. Di dalam penjara pun masih bisa teriak haram. Haram menyebutkan Natal, haram untuk memakai itu segala macam. Sudah kelihatan kok, udah kasat mata. Benar Pak Papel, ini bisa dibiarkan berlarut-larut. Hanya karena segelintir sekelompok orang itu yang istilah kita sebut-sebut kadrun, ini sama mereka aja sudah mulai berantem kok. Para ustadz Nusantara yang ini mengetahui bagaimana sama mereka sudah mulai nggak cocok Pak. Lihat saja nanti. Saya hanya menunggu waktu nih kalau pemerintah di sini Polri, TNI tidak bergerak. Ya lihatlah Anda menginginkan rakyat ini ribut. Kasihan Pak. Itu yang kita dorong. Kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat dilindungin. Baik itu di dalam melaksanakan ibadah, melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai rakyat, pembayar pajak. Kita ini bukan warga negara kelas 2. Bukan ojok-ojok datang ke Indonesia. Jangan mereka seolah-olah yang mengatur kita tidak boleh ibadah, tidak boleh merayakan Natal. Siapa mereka? Ya. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita bergerak, ya kan, bersuara keras kepada negara. Kepada siapa lagi? Karena yang berlaku hukum negara di dalam berbangsa, bernegara. Kalau bertuhan ya urusan dia sama Tuhannya. Kalau you masuk surga menurut lu pakai you silakan. Nah kalau kami ini menurut kami masuk surga ya ngapain kalian yang sibuk? Gak ada urusan. Ya kan kalau kalian mau masuk ke kita silakan. Nggak dilarang. Nggak haram. Itu yang saya mau sampaikan Pak. Jadi kalau kita tetap berdebat mengenai wah menurut mereka agama mereka begini, percuma saudaraku. Malah membuat sakit hati. Ibarat kita memberi berlian ke babi, diinjak-injak. Ya. Nggak ada manfaatnya sama mereka itu. Ya, kecuali memang Tuhan sudah menjamahnya. Kemarin saya lihat video Pak Sarah. Sebentar Pak, saya selesaikan dulu Pak. Kemarin saya lihat ada video dari Pak Papel di channel Pak Papel. Seorang ibu yang sekian lama sakit, sembuh. Ya kan? Sekeluarga, bahkan kakak beradik keluarga besar mereka masuk Kristen. Mau bilang apa? Apa mereka sudah nggak percaya? Dokternya juga bingung. Cairannya yang selama ini di dalam tubuhnya itu, penyakitnya itu bisa hilang. Ya kan? Karena dia merasa jamahan Yesus. Nggak dikarang-karang itu. Nggak pakai duit. Ya di channel Pak Papel ini saya lihat itu Pak, yang ibu-ibu itu. Luar biasa kan? Jadi, dengan begitulah Tuhan bekerja. Kalau kita yang bekerja, mungkin ya mereka tidak bisa terima. Tapi kalau sudah Yesus yang jamah, nggak ada yang mustahil. Yesus yang membuka pintu, tidak bisa yang nutup. Ya, mau kita ngomong berkoar-koar segala macam, apa gimana, mereka nggak peduli. Itu Pak saya lihat bukan memata semangatkan penginjilan kita. Tadi ibu siapa itu yang bicara, hati-hati. Ya saya ngerti, paham yang dia maksudkan, paham saya. Memang kita ini Pak, kadang-kadang semangat kita yang luar biasa, pelayanan, penginjilan, tapi kurang cerdik, bahaya juga. Jadi memang hikmat dari Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan sudah bekerja luar biasa Pak. Jadi begitu dari saya. Tadi siapa yang mau nanya Pak Papel? Saya kalau minta izin Pak Sor sama Pak Scott sebentar ya. Saya ini berhubungan sama Pak Sarah dari segi hukum juga. Karena misalkan Somad kan sudah jelas-jelas masih beredar tuh videonya disalib ada jin kafir. Nah Pak Kace kan sudah menjawab bukan disalib pada jin kafir, tapi di Quran ada surat jin. Nah, pertanyaan saya kalau dihubungkan dengan pernyataan Somad yang mengerumuni Nabi di surat 72 ayat 19 itu termasuk jin kafir atau jin apa? Kalau saya tanya gitu, masa nggak boleh Pak Sarah dari segi hukum?
Boleh nggak Pak Sarah? Ya sekarang tujuannya kita menanyakan itu untuk apa, Pak? Ya, untuk menjelaskan yang saya kan si Somad itu kan ahli agama, Pak. Yang dimaksud dia jin kafir itu apakah sama dengan yang di surat 72 ayat 19? Itu tujuan saya, iya, cuma itu, mencari iya, kepastian Pak. aja. Iya, Pak Obaja, itu kan sudah diterangkan sama Pak KC. Sangat jelas. Saya tidak paham mengenai ayat surat kitab mereka itu, tapi saya banyak mendengar dari Pak KC. Karena Pak KC dari situ dia menerangkan, mengulas, ya kan, aksi yang disampaikan si Somad ada reaksi, ya, ada reaksi dari Pak KC karena dia dari sana dia tahu, dia udah terangkan itu pertanyaan Pak Golgota ini, dia udah terangkan Pak, sedemikian rupa, tetapi lagi-lagi tetapi dalam penegakan hukum tidak equality before the law, tidak sama di hadapan hukum ini rupanya. Ini ada apa? Makanya Pak, untuk cerdasnya bangsa ini, supaya ulama-ulama yang tadinya memang mereka itu tahu kebenaran, tahu rasa toleransi, harusnya bergerak juga. Dia tahu, contoh, kayak Pak Buya Syukur, ya nggak Pak Papel? Buya Syukur udah menerangkan, apa kurang sekolahnya itu, ya kan? Apa bidang-bidang tentang Al-Quran udah hafal Pak. Saya nggak perlu sekolah lagi membaca itu, saya bisa menangkap karena dia sudah mumpuni dan diakui secara intelektual, iman dan pengalamannya. Sudah cukup buat saya. Mungkin diajak Somad sama dia berdebat, mungkin nggak ada apa-apanya tuh Somad. Itu aja saya katakan Pak. Jadi kalau tadi Bapak katakan apakah saya salah bertanya, tidak. Tujuannya apa? Dan itu sudah diulas sama Pak MKC. Nah endingnya mereka tersinggung. Ya kan? Dikatakan penistaan. Nah si Somad yang begitu kenapa? Ya kan? Dibiarkan. Nah di sini Pak, itu juga pernah kita bahas di suatu channel ya, panjang lebar. Itulah tidak terjadinya, tidak terdapatnya equality before the law di negara ini. Hanya untuk mencari keseimbangan ditangkaplah si Yahya Waluni itu. Wah kan sudah ini, satu ini udah ditangkap. Ya kan udah seimbang. Tidak begitu juga saudaraku. Ya kan? Ada yang mengatakan oh Somad menyampaikannya di sana, bukan di ini. Nah sekarang bagaimana sampai ke sini? Sampai beredar. Tangkap dulu yang mengedarkan, nanti sumbernya diambil. Kayak contoh kasus Ariel. Ya kan? Yang mengedarkan ditangkap. Nah, nanti sumbernya yang berbuat zina itu diambil. Nggak susah kalau ada kemauan, Pak. Jadi itu dari saya, Pak Papel. Maaf kalau saya sedikit agak ya begini ada saya. Malah terima kasih Pak Sarah. Ya, kebetulan Pak Sarah baterainya lagi bagus. Terima kasih Pak Sarah. Ya, sama-sama, Pak. Ada yang bertanya di mana PGI sekarang? Aduh, mungkin masih sibuk. Itu persembahan kali. PGI ini Pak. Halo Pak Papel. Ya. Dia itu sudah tahu. Dia itu membaca jauh ke depan. Kalau saya ribut habis saya. Begitu Pak. Habis. Iya. Sebetulnya kalau dia berani. Kan kita ini manusia ini bukan hanya di Indonesia. Dunia ini luas, ya kan? Banyak negara-negara yang melindungi hak asasi manusia, HAM. Itu untuk keperadaban dunia, bukan hanya Indonesia, ya kan? Mereka punya namanya bidang apa jaringan internasional. Sebetulnya itu bisa jadi corong kita dari PGI, karena kalau sudah PGI lembaga resmi yang berbicara keluar, itu diakui. Pasti, Pak. Karena bisa dipertanggungjawabkan, tetapi kenapa mereka tidak melakukan inilah yang akhirnya kita sama kita yang ribut. Macam-macam kita ngomongin PGI itu. Ya kan? Yang ada katakan udah jadi mualaf, waduh. Ya kan? Si A itu nggak benar karena hanya bicara duit. Urusan KPK diurusin. Dan lain sebagainya. Jadi kata-kata yang tidak sehat jadinya Pak.
Nah, kalau saya mengatakan di sini, saya berharap coba kita angkat suara bersama, bergabung semua channel-channel yang ada di medsos ini, bicara ke pemerintah, sampaikan, ya kan? Dan kalau ada di sini, ya kan, namanya cyber itu kan dia banyak intelijennya, Pak. Di dalam ini ada di live chat ini, ya. Saya Sahara Pangaribuan, ya kan, menyampaikan ini, ya kan. Apakah saya melakukan nista? Hah? Udah kelihatan di sini ada bakal yang membuat perpecahan negara ini. Anda biarkan. Anda menginginkan NKRI, tapi peristiwa ini Anda anukan. Perpecahan itu bukan hanya bisa datang dari luar, bukan hanya melakukan perbuatan-perbuatan dari luar, penyerangan, tidak. Di dalam ini yang bahaya. Musuh dalam selimut. Sudah tahu. Pak Dudung sudah tahu. Sudah tahu, Pak. Kita juga sudah bisa menilai si Habib itu ngomong apa ke Pak Dudung itu, yang ini ngomong apa. Kenapa? Nah, di situ Pak Papel. Jadi, saudara-saudaraku, maaf, saya memang kecewa, kesal, Pak, melihat perbuatan yang terjadi di Lampung itu, Pak. Tangkap itu, Pak. Saya mau lihat dalam 2 atau 3 hari, dalam seminggu ini. Kalau tidak ada perkembangan, mungkin akan lebih terjadi hal yang lebih parah, Pak. Ya, yakin saya itu, Pak. Baik, jangan luar didiamkan. biasa, Pak Sarif. Betul sekali, saya setuju, Pak Ya, Sarif. karena kalau dibiarkan orang maling ayam masuk pintu rumah, maling sendal, nanti masuk ke dalam, maling lagi barang yang di dalam, dibiarkan lagi, kita yang di dalam dihabisin, Pak. Ntar habis ditangkap juga suruh beli materai, Pak, yang 10.000. Itulah, Pak, janganlah kita mau menjadi melempem. Saya nggak suka juga, ya kan? Kapolri kan Kristen. Apa nggak tercabik-cabik hati nuraninya? Gimana sih? Orang seiman sama dia diperlakukan begitu. Lalu dia mau mengurus yang besar yang lain. Apa itu? Memang dia nggak pernah ke gereja, apa? Memang dia nggak pernah baca Alkitab, apa? Coba lihat saudara-saudaramu. Bukan kita mau minta karena dia seiman, tidak. Secara hukum deh. Dia tahulah kalau itu tinggal perintah Kapolda perintah Kapolres. Di mana itu, siapa polisi yang ada di situ, panggil. Kenapa kau biarkan? Seolah-olah kau turut serta untuk mengacau, kan begitu, Pak? Membiarkan. Benar, Pak. Dia anggota polisi, digaji uang rakyat. Ya kan, tetapi kok rakyatnya diperlakukan begitu, dia diam saja. Apa tujuan yang datang ke situ kalau tidak mengacau? Mereka sudah tahu setiap Desember tanggal 25, dalam bulan-bulan itu umat Kristen merayakan Natal. Dari dulu sudah tahu itu, Pak. Bukan ujuk-ujuk baru kali ini ada seperti itu. Apakah dia selama ini ada di gua mana, atau keluar kok ada begini dia heboh? Di mana otaknya itu? Nah, itu, Pak, yang saya mau katakan. Saya hanya satu aja pemikiran saya. Negara ada di mana? Kalau memang Anda mengatakan NKRI, Menko Polhukam di mana? Mahfud MD. Anda banyak tahu tentang hal ini. Ya kan, jangan diam saja. Kalau Anda mengatakan kalau ada yang begini-begini, lapor polisi. Kalau polisinya bertindak, lapor ke saya ini, sampaikan. Saya nggak rela, Pak, rakyat kita diperlakukan sewenang-wenang seolah-olah kita ini sebagai warga negara tidak jelas. Jangan mau dikatakan kita minoritas, tidak ada. Dalam berbangsa bernegara sama, rakyat Indonesia. Betul. Rakyat Indonesia. Tidak ada rakyat minoritas, rakyat mayoritas, tidak ada. Rakyat Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Iya, Pak Papel. Nah, itu aja, Pak, saran saya. Nggak usah deh kita bahas-bahas ajaran agama mereka. Ya kan? Nggak perlu itu. Terima kasih, Pak Papel. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Luar biasa inputnya, Pak. Ya, sangat mencerahkan. Oke, kita lanjut. Silakan Pak Scott. Salam waras, Pak Scott. Selamat Natal.
Salam waras Pak Pavel dan Bapak Ibu, Bapak-bapak yang ada di room dan di live chat ya. Selamat Natal semuanya. Ya, silakan Pak. Nah, suaranya hilang Pak Scott. Cek mic Pak Scott, suaranya hilang. Halo Pak Scott. Oke. Ya, mungkin bermasalah jaringan atau mic-nya lagi error itu ya. Ya, silakan Pak Satria bergetar. Waduh, ini apalagi Satria bergetar ini ya. Ya, salam Pak. Salam Pak Pavel. Salam. Wah, tumben nongol ini Pak. Selamat Natal Pak ya. Iya, selamat Natal juga semuanya. Pak Pavel, apa Ya. kabar Pak? Baik, puji Tuhan. Baik ya. Udah panen Pak padinya Pak? Sudah. Rencana ini sekarang sudah mulai traktor ini. Mulai juga ya. Saya Tahun depan biasanya lagi. kalau Pak Pavel lagi panen tuh suka di videoin tuh. Suka nonton Iya, juga. iya. Sama Pak, kita hidup di desa juga Pak. Saya habis pikir Pak ya. Saya biasanya kalau dengerin Pak Pavel sih cuma denger-denger aja kalau pas berita-berita yang ya paling-paling yang nggak begitu ini banget lah. Tapi kalau yang kayak begini, yang keterlaluan kayak begini, saya jadi gregetan Pak. Walaupun saya sebenarnya nggak punya argumen yang kayak Pak Sahara, kayak yang lain-lain, yang ahli-ahli hukum juga. Tapi ada yang terasa tergugah pengen ngomong gitu loh Pak, pengen berkeluh kesah gitu. Ada apa sih sebenarnya dengan mereka gitu loh ya. Kadang-kadang suka membayangkan begini Pak, saya tinggal di desa, saya umat Kristen, walaupun saya di sini cuma satu-satunya mungkin di sini ya, atau mungkin ada beberapa juga di beberapa tempat yang agak jauh dari saya juga Kristen juga ya. Tapi saya berpikir gini, seandainya umat mereka ini sama kayak umat-umat yang lain, bisa menghargai, bisa bertoleransi dengan agama yang lain seperti Hindu, Buddha, agama yang lain-lain lah, yang saling menghargai. Saya membayangkan begini Pak, pas setiap hari Natal, saya pengen menghias rumah saya dengan hiasan Natal yang begitu indahnya, tanpa diusik oleh siapapun. Tapi karena kondisinya di negeri kita seperti ini, ya gimana kita bisa merayakan Natal dengan sukacita? Kita sukacita, cuman kita tetap harus sembunyi-sembunyi, Pak. Ini yang kita jadi kayak Pak Sahara tadi bilang, seolah-olah kita umat seperti kita ini kaum minoritas, kayak warga negara yang nggak jelas gitu loh, kayak nggak dianggap gitu ya. Kayaknya mereka cuma pengen hidup sendiri, tapi coba bayangkan kalau mereka hidup tanpa orang kafir, apa mereka bisa hidup? Paling kemana-mana cuma bisa naik onta. Ya gimana ya, kadang-kadang saya berpikir kita hidup di negara yang bukan negara agama, tapi karena mereka merasa mayoritas sendiri, jadi mereka segala sesuatunya ditentukan oleh mereka. Segala kayak kasusnya Pak Kace juga, aduh, saya mohon maaf kalau ingat Pak Kace, jadi apalagi sekarang kemarin saya dengar katanya Pak Kace kondisinya seperti itu. Iya, makanya jarang-jarang sekali untuk masuk di acara-acara seperti ini, jadi khawatir juga. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit ngamuk. Kita yang rayain Natal, mereka yang ribut. Ya itu cuma keluh kesah saya aja sih Pak. Nggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma gimana? Cuma heran aja. Kenapa sih dengan mereka? Apa ajarannya memang begitu? Apa gimana? Itu aja Pak, nggak bisa ngomong saya. Baik ya. Ya, sebenarnya tidak ada lagi yang bisa kita harapkan ya. Di negeri ini saya lihat sudah susah untuk mengharapkan kepada kepolisian juga tentang hal-hal yang seperti ini, apalagi yang berbau agama seperti ini, sepertinya responnya kurang kalau itu terjadi kepada yang minoritas. Ya, atau ya dalam tanda kutip terjadi di luar Islam. Tapi kalau itu terjadi kepada yang Islam, nggak pakai lama. Nggak pakai lama. Nah, inilah, ini realita di bangsa ini kawan.
Ya, kalau seandainya kemarin MKC nggak ditangkap, jangan harap sampai sekarang Wallonia ditangkap. Ini realita kawan di bangsa kita ini. Ya, ketika ada gereja ya yang diprotes sedemikian rupa, adem-adem ayem. Tapi ketika beberapa tahun lalu di Manado ada bukan masjid, bukan musola juga, tempat ya yang tidak jelas mereka pakai untuk ibadah, lalu diprotes oleh warga karena berisik, langsung Menteri Agama turun tangan, langsung kepolisian turun tangan, langsung izin keluar, nggak pakai lama. Inilah negeri kita kawan. Inilah resiko menjadi anak-anak Tuhan kawan. Nggak ada cara lain, kita harus berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Yang kita tahu Tuhan kita Tuhan yang maha kuasa. Tapi kita perlu suarakan ini. Kalau Anda yang menyaksikan ini waras, saya yakin Anda akan tinggalkan ya ajaran penyesat yang tidak menghargai toleransi, yang tidak menghargai orang lain, ajaran sesat ya, yang suka mengkafir kafirkan orang, yang suka menghalalkan darah orang. Saya tidak tahu seandainya itu datang dari Tuhan. Tuhan seperti apakah itu? Makanya hanya Yesus yang mengajarkan ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ya. Bukan hanya itu saja. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi orang Kristen itu sudah diajar, sudah didoktrin sedemikian rupa. Kalau Anda mengasihi Tuhan, maka Tuhan mengajarkan kepada kita mengasihi sesama. Ya, karena itulah ajaran kita, ajaran kasih. Bahkan Yesus ya datang ke dunia, memberikan nyawanya, memberikan hidupnya. Ya. Bukan umatnya yang mati-matian untuk membela, tapi Tuhan yang membela kita. Jadi tenang aja Pak. Apa yang terjadi saat ini, ya saya yakin ada rencana Tuhan supaya membuka mata orang Indonesia. Supaya banyak Dan orang yang ini bertobat. mereka berlaku seperti itu kan berharap supaya kita orang-orang kayak saya seperti murtadin yang lain gitu, berharap mereka ini ya, mereka berpikir bahwa kita akan surut ke belakang. Jangan Ya, harap betul. kita justru makin kuat iman kita, makin Betul. tahu kayak apa isi ajaran lama saya gitu loh ya. Betul. Ya, itu aja Pak. Saya cuma bisa berkeluh kesah itu aja. Ada apa sih sebenarnya dengan mereka? Kalau memang ajarannya seperti itu, ya Ya, kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi, Pak. Kalau memang betul. ajarannya seperti itu loh. Tapi kalau memang ini oknum, harusnya dari dulu sudah ada beberapa yang ditangkap, udah ada beberapa yang ditindak, harusnya berhenti dong. Kenyataannya setiap tahun seperti ini, sepanjang Iya. masa. Dan ini nggak cuma terjadi di negara kita, di negara-negara lain juga seperti itu masalahnya. Betul. Dari ajaran itu. Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya Tuhan sedang menunjukkan sesuatu kepada orang Kristen. Kalian sedang menggenapi firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kamu akan dianiaya, kamu akan dikucilkan, ya, karena namaku. Ini kita sedang menggenapi firman Tuhan. Tetapi Tuhan juga berkata, aku menyertai engkau sampai akhir. Yang harga 300 itu Ya, oke. Ya, puji Tuhan. Saya rasa demikian ya. Kalau ada tambahan silakan. Kalau nggak ada kita akhiri tayangan kali ini. Sobat Waras yang di live chat, bantu untuk viralkan, tolong viralkan ini. Ya, ini sebagai suara hati kita tentang keberadaan negeri kita. Makanya Pak Sahara tadi serukan. Ya, kepolisian, please. Ya, gampang kok mencari menangkap mereka. Berapa lama sih? Ya kan? Ya, suarakan terus ini, viralkan teman-teman, like video ini, share sebanyak-banyaknya. Supaya pemerintah tahu bahwa kita pengen kedamaian. Ini negara kita bersama, kita bukan tamu di negeri ini. Negara ini milik kita. Sebelum ada agama di Indonesia ini, nenek moyang kita sudah ada di sini. Ini perlu diperhatikan, sudah hidup di sini. Ya, kita adalah pemilik negeri ini. Dan hanya pemiliknya lah yang mencintai negeri ini.
Hanya pemiliknya lah yang mau taat kepada pemerintah. Ya. Yang tidak merasa memiliki negeri ini, mereka hanya ingin mengacaukan negeri ini. Hanya ingin merusak negeri ini. Itulah. Mereka tidak mencintai keragaman. Budaya kita pun dikafir-kafirkan sama mereka. Ya, bahkan kita sedang merayakan melakukan pameran budaya, mereka bubarkan. Ya, karena mereka bukan pemilik negeri ini. Mereka lah pendatang, mereka lah tamu yang ingin merusak ya, rumah kita. Kalau Anda merasa ini rumah Anda, ayo cintai negeri ini. Cintai sesama anak bangsa. Jangan sampai negara kita ini hancur ya, karena kita sendiri yang tidak mencintai negeri ini. Oke, terima kasih Sobat Waras. Kalian semua luar biasa. Pak Arab Mabuk, thank you. Pak Satria, Bergetar, thank you.